Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan mengabarkan 6 informasi penting menjelang persiapan pencairan PKH di tahap yang ketiga nanti. Nah, apa sajakah informasi tersebut? Mari simak video ini hingga habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya ada beberapa informasi terbaru mengenai program Keluarga Harapan ke depannya seperti apa. Nah, di sini ada 6 informasi terbaru yang harus Anda ketahui terkait program Keluarga Harapan yang mana sekarang PKH itu di bawah naungan 3 dirjen ya sahabat YouTube. Yang pertama adalah Dirjen Rehabilitas Sosial, kemudian Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, kemudian yang terakhir adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, di sini ada peraturan baru terkait pendamping PKH ya sahabat YouTube. Di sini saya akan membacakan beberapa informasi tersebut. Nah, yang pertama adalah pendamping sosial PKH sekarang berubah menjadi pendamping sosial sahabat YouTube. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan sekarang pendamping PKH itu dinamakan pendamping sosial karena tidak hanya menaungi atau mendampingi anggota PKH saja, namun banyak hal-hal yang dikerjakan oleh pendamping PKH sekarang sahabat YouTube. Dikarenakan sekarang pendamping PKH di bawah naungan 3 dirjen, maka dari itu disebut dengan pendamping sosial, bukan lagi pendamping PKH ya sahabat YouTube. Nah, ini termasuk sebutan terbaru bagi para pendamping PKH, sekarang dirubah menjadi pendamping sosial yang namanya. Kemudian informasi yang kedua, pendamping sosial akan mendampingi sesuai alamat. Jadi banyak sekali sebelumnya saat ini para pendamping PKH itu mendampingi di wilayah lain. Misalkan di alamatnya KTP-nya itu pendamping tersebut ada di desa ini misalkan ya. Kemudian mendampingi di desa yang di luar desanya tersebut. Nah, kedepannya ini para pendamping sosial akan dibekerjakan di daerahnya masing-masing atau sesuai dengan alamat orang tersebut, pendamping tersebut tinggal. Jadi sekarang kan banyak ya pendamping yang mendampingi desa lain, kecamatan lain, ataupun kota lain atau di luar kota. Nah, nantinya akan dirubah sesuai dengan alamatnya masing-masing. Nah, kemudian informasi yang ketiga, ada rasio dampingan. Nah, di sini para pendamping sosial ada yang namanya dampingan atau KPM. Nah, di sini ada yang jumlahnya sedikit dan ada yang jumlahnya banyak. Nah, terhitung di daerah saya, Kecamatan Glamor, itu ada yang dampingannya hingga 400 KPM, ada juga yang 300 KPM. Nah, ini nantinya akan dibagi secara merata sehingga semua pendamping sosial akan mendapatkan rasio dampingannya itu sesuai dengan pendamping lainnya. Jadi tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Jadi harus sama antara pendamping
satu dengan pendamping yang lainnya. Kemudian informasi selanjutnya ada penyederhanaan jabatan. Nah, terbukti saat ini di Kementerian Sosial sudah ada penyederhanaan jabatan, yakni Dirjen Fakir Miskin sudah tidak diadakan lagi. Diganti dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Rehabilitas Sosial, dan ada juga Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah perbaikan insentif. Nah, berhubung sekarang pendamping pekerjaannya bertambah, maka pemerintah Kementerian Sosial akan menambahkan insentif kepada para pendamping sosial. Entah itu kenaikan di gajinya atau ada tunjangan, kita masih belum mengetahuinya. Itu tergantung kebijakan pemerintah di momen selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan tugas dan fungsi pendamping sosial untuk kepentingan KPM. Nah, ini termasuk tugas paling utama yang harus dilakukan oleh pendamping sosial saat ini, yakni adalah dengan menomorsatukan tugas dan fungsi pendamping untuk kepentingan KPM, yang mana termasuk yang pertama adalah melakukan P2K2. Nah, melakukan P2K2 ini adalah dengan cara melakukan FDS agar supaya para KPM PKH bisa merubah mindsetnya, artinya bisa tidak bergantung dengan bantuan saja. Kemudian yang punya anak balita bisa memenuhi gizi-gizi baiknya. Jangan sampai terdapat atau terkena gizi buruk bagi balitanya. Dan bagi anak sekolahnya harus sekolah hingga jenjang 12 tahun atau jenjang SMA. Nah, ini adalah suatu kewajiban bagi para KPM PKH karena selain mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus ada timbal baliknya yang dilakukan KPM PKH kepada pemerintah, yakni dengan cara rajin untuk mengontrolkan balita ke puskesmas, memberikan gizi-gizi yang baik, jangan sampai ada yang gizi buruk terjadi. Kemudian yang kedua, agar supaya KPM PKH itu mendorong anak-anaknya untuk tetap sekolah hingga jenjang SMA. Kemudian yang terakhir, ciptakanlah pikiran agar supaya KPM PKH tidak terus-menerus bergantung kepada bantuan sosial apapun. Kemudian selain fokus kepada P2K2, pendamping sosial harus fokus kepada rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial, yang mana rekonsiliasi ini memantau bagi KPM apakah sudah melakukan pencairan semuanya ataukah belum, dalam arti pelaporan tentang pencairan bantuan PKH bagi para KPM PKH. Bila ada yang tidak mencairkan, PKH pendamping sosial wajib memberikan informasi kepada KPM tersebut agar supaya bantuannya segera dicairkan. Nah, apabila ada perkara yang menghalangi pencairan tersebut, maka pendamping sosial PKH harus turun untuk membantu agar KPM tersebut bisa mencairkan bantuan PKH-nya. Nah, itulah sahabat YouTube informasi-informasi terbaru menjelang pencairan PKH. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.